Ya, halo, balik lagi di video kali ini orang mau bahas mengenai efisiensi belanja APBN dan APBD yang cukup ramai lah ya. Eh, Intinya ini tuh efisiensi belanja APBN dan APBD itu ini sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005 yang berisi tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2025. Kenapa saya mau bahas ini? Karena hal ini cukup ramai ya, atau ya dampaknya tuh cukup ramai lah dari Impres ini, seperti pemutusan hubungan kerja gitu ya, bagi para pegawai yang mungkin di bawah naungan pemerintah gitu. Ini wah ramai banget lah ya beritanya gitu. Ada beberapa pekerja yang diputus gitu hubungan kerjanya gitu. Nah kan di salah satu video viral yang cukup ya cukup ramai lah diperbincangkan, ada seorang penyiar radio yang menceritakan ratusan pegawai di luar sana yang terdampak dari Impres ini. Jadi dampaknya tuh mereka tentunya mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau secara kasarnya dipecat lah ya gitu. Dia juga menambahkan bahwa senang melihat kabar ketika anak-anak sekolah mendapatkan makan bergizi gratis, namun yang lebih sedih, mereka, saya juga sampai merinding deh, mereka para orang tua yang terkena dampak Impres ini tidak bisa memberi makan malam dan mungkin untuk sarapan yang berkualitas bagi anak-anaknya, karena yaitu mereka sudah tidak punya pekerjaan lagi. Terus juga selain video itu ada juga komentar atau apa dari admin Gerindra gitu ya kalau nggak salah, bahwa hal ini tidak sesuai dengan tujuan presiden gitu ya. Nah orang tuh intinya apa yang diinstruksikan dan apa yang dilakukan di bawah-bawahnya tuh nggak sesuai gitu, nggak sinkron lah gitu. Nah orang setelah baca salinan Impres tersebut, sebenarnya teman-teman bisa baca, banyak kok tersedia di, teman-teman bisa searching atau searching di web browser teman-teman gitu. Nah orang nggak akan bahas semua poin per poin, tapi ya poin yang apa ya, yang berkaitan dengan berita yang ramai sekarang mengenai pemutusan hubungan kerja gitu. Nah di sini tuh sebenarnya ada pembatasan jumlah tim gitu ya, untuk apa ya, pegawai honor gitu yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional. Mungkin ya beberapa instansi atau perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada pegawainya itu karena mereka membaca poin ini gitu ya. Jelasnya intinya sebenarnya ini tuh poin untuk kan di suratnya tuh atau di lampirannya tuh menginstruksikan kepada para menteri, Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kepala Kepolisian atau Kepala Kapolri atau Kapolri lah ya, Jaksa Agung, para lembaga pemerintah non kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur dan para bupati dan wali kota. Nah ada pasal keempat mungkinnya sebutnya ini. Nah pasal keempat nomor kita baca pasal keempat aja deh. Pasal keempat, gubernur dan wali kota untuk membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar atau focus group discussion. Poin 2, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%. Poin 3, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional.
Poin 4, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian lembaga, melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B. Nah, yang di poin ketiga tadi membatasi belanja honorer melalui pembatasan jumlah tim. Nah, mungkin ini nih yang mengakibatkan para perusahaan. Nah, sebenarnya ini tuh untuk gubernur dan bupati wali kota apakah yang di bawahnya juga gitu ya, perusahaan yang di bawah gubernur dan wali kota itu melakukan hal tersebut gitu. Nah, jadi mungkin mereka yang melakukan PHK karena poin ketiga ini pembatasan jumlah tim nih, ini udah jelas gitu. Nah, tapi gimana ya? Sebenarnya poin 3 ini menurut orang ya, tapi teman-teman mungkin, tapi orang percaya ya pada orang-orang yang merumuskan hal ini gitu. Ini bahwa niatnya baik gitu ya. Tapi kalau menurut orang pribadi kayaknya ini nggak perlu deh. Nah, kalau yang lain-lain itu sangat perlu, kayak ya perjalanan dinas gitu. Terus gini, ada hal unik pengalaman orang ketika orang orang kan kerja di agensi gitu ya. Nah, terus dapat klien dari pemerintahan gitu. Nah, terus waktu itu produk yang gua buat tuh atau yang orang buat tuh selesai, terus akan melakukan training kepada para pegawai, yang mana pegawai tersebut akan menggunakan produk ini gitu. Nah, orang diundang gitu ya sebagai instruktur untuk aplikasi ini. Jadi diundang di ballroom ya di hotel gitu kan. Nah, terus ketika orang masuk tuh ya kaget gitu, ada makanan bla 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 gitu kan. Terus setelah itu kan ya ada rondonya, terus pas break makan disediain di hotel gitu. Nah, itu tuh ketika orang ngobrol sama pegawainya tuh ya itu dianggarkan gitu dan diajukan ke kantor gitu intinya gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang sebenarnya nggak perlu. Kalaupun misalkan ada acara ya udah, sebenarnya orang tahu kantornya tuh wah itu sangat bagus gitu ya kan. Ya pasti dong kantor ada ruang meeting, ruang rapat atau ruang ya yang cukup untuk melakukan hal tersebut gitu. Kenapa harus pindah ke hotel dan apa ya, menyediakan makanan, dan makanan itu pun sebenarnya nggak urungan atau apa, tapi ya masuk ke anggaran intinya gitu. Kalau ya udah kita seperti kerja biasa aja gitu, tapi ya kerjanya pada hari itu ya training dalam produk ini gitu. Jadi misalkan kalau misalkan break ya mereka makan siang masing-masing cari seperti biasa gitu, nggak usah disediain. Nah, itu tuh anggaran-anggaran kayak gitu tuh yang harus dipotong, kayak perjalanan dinas nih. Sebenarnya yang lain-lain orang setuju, tapi yang nomor 3 ini nih, yang pembatasan jumlah tim tuh kayaknya kurang deh gitu. Karena kan apalagi sekarang gitu lapangan kerja sangat terbatas di Indonesia ini gitu. Makanya banyak yang memutuskan untuk kabur aja dulu. Nah, orang mau bahas mengenai itu tapi nantilah. Balik lagi ke topik. Ini sangat disayangkan gitu ya. Apakah ini ya kalau misalkan admin Gerindra ini enggak memberikan statement bahwa ini tuh enggak sinkron antara instruksi dan eksekusi, tapi dari lampiran instruksi itu ya ada pembatasan jumlah tim. Mungkin mereka memahaminya kayak ya udah tim yang orang-orangnya di tim ini nih kayaknya ini terlalu gemuk deh timnya, ya udah dikat gitu. Kayaknya nggak perlu deh kalau misalkan untuk efisiensi anggaran gitu. Ya seperti yang diberitakan, efisiensi anggaran ini karena untuk mendukung program pemerintah yaitu makan bergizi gratis yang
cukup menghabiskan biaya yang besar gitu. Tapi ya sebenarnya Pak Prabowo kalau emang nggak mungkin ya udah nggak usah gitu Pak, gitu sih. Tapi kalau misalkan, tapi orang sangat seneng sih dengan program itu. Kalau kalau jadinya kayak gini sih jadi kayak kayaknya nggak perlu deh gitu. eh Kalau harus sampai membatasi jumlah tim, kalau yang lain-lain sangat setuju gitu. Nah, gimana menurut teman-teman mengenai berita ini gitu ya? Hmm, orang masukannya sih ya, para penyusun ini tuh harus dibedah lagi atau apa gitu ya. Kan ada DPR, masa DPR nggak mewakili rakyatnya, kan kalian dipilih untuk mewakili rakyat. Oke, see you. Itu aja sih video mengenai pembahasan efisiensi APBD dan APB 2025. See you next time, bye bye.